kita hari ini mau puji Tuhan lagi nih. Siapa yang udah siap? Are you guys ready? Nah, mungkin teman-teman saat ini ada yang lagi duduk, ada yang lagi santai-santai. Boleh gak aku ajak kita bangkit berdiri yuk? Kita berdiri yuk muji Tuhan, oke? Okay? Come on, sing this song together, oke? Okay? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang menjadi kekhawatiran kami saat ini, segala sesuatu yang akan menjadi baik. Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Ya Bapa, pada sore hari ini, pada saat ini, kami buka hati kami untuk menerima pesan-Mu Tuhan. To receive your love, your power, your message, your love story for us, Lord. Karena kami percaya, you work in the details, and every little thing will be alright in your hands. Inilah hati kami Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus yang kudus, yang berkuasa untuk selama-lamanya, kami sudah berdoa, kami bersyukur, dan kami memuji nama-Mu. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hi guys, welcome back to Feast at Home for Light Teens with me, Daddy J. Apa kabar guys? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Ya, tetap semangat menjalani hidup bersama Tuhan tentunya. Alright. Ya, selama bulan September ini, tema kita bersumber dari bahan bulan kitab suci.
bahan bulan kitab suci nasional ya, yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita. Dan tema besar kita di Feast at Home kali ini yaitu He's the One. Dan di talk kita yang ketiga kali ini kita akan ngobrolin tentang sahabat kita yaitu Yesus. Dan dia selalu menunggu kita. Jesus my best friend, He waits for me. He waits for me, He waits for you, and He always waits for us. Kenapa ya kok Tuhan Yesus menunggu kita, Daddy J? Nungguin apa ya kira-kira Tuhan Yesus itu dari kita ya? Oke, sebelum kita ngobrolin lebih dalam lagi tentang itu, yuk sekarang kita siapkan hati kita. Kalau Alkitab, gadget, laptop, internet udah siap semua kan? Itu penting. Tapi siapkan hati itu lebih penting dari semua. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, power verse kita kali ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, sekali lagi aku mau kasih tahu judul talk kita kali ini yaitu Jesus my best friend, He waits for me. Siapa di antara kalian yang punya best friend? Ayo, biasanya sih setiap dari kita punya at least satu best friend. Temen sih mungkin banyak ya, tapi kalau best friend mungkin 1 atau 2 orang. Nah, yang namanya best friend itu biasanya ngelakuin apa-apa bersama-sama dengan kita, ya kan? Nah, tapi pernah nggak kalian janjian sama best friend kalian tuh udah sampai di lokasi, best friend-nya nggak nyampe-nyampe. Kamu akan tetap nungguin dia nggak kira-kira? Wah, ya tergantung Daddy J. Kalau lama banget ya males lah aku nungguin dia. Nah, katanya best friend. Kok nggak ditungguin sih? Ini best friend beneran apa bukan sih? Iya. Mungkin dia bukan benar-benar best friend kita. Dan ya memang susah sih mendapatkan best friend atau sahabat yang sejati di hidup kita ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Tapi don't worry, ada seorang pribadi yang benar-benar our truly best friend. And He always waits for us. Yaitu Tuhan Yesus. Dia tuh nungguin apa sih dari kita, Daddy J? Dari tadi pertanyaannya gitu ya. Oke, gini. Di masa pandemi ini kan kita ikut misa, ikut feast, praise and worship, semuanya online. Aku yakin pasti ada di antara kalian yang udah mulai bosen. Betul kan? Nah, ini masalahnya guys. Kalau kita udah mulai bosen, biasanya nanti kita akan ngikutin acara-acara itu dengan datar aja gitu loh. Udah gak ada feel-nya. Udah ill-feel kalau kata anak-anak sekarang ya. Nah, kayak kalau kamu udah mulai bosen main sama best friend-mu. Tadinya kalau terima telepon dari dia, wah, halo, main yuk. Itu kalau masih semangat. Tapi kalau udah mulai bosen, begitu terima telepon dari dia, halo, main yuk. Gitu kan, lagi malas nih, aku lagi banyak PR dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah kalau kita udah mulai bosen bermain dengan best friend kita. Jadi kamu masih bermain sama dia, masih berteman, tapi hubungannya tuh udah biasa aja. Karena apa? Karena kamu udah mulai bosen. Nah, di talk 1 dan 2 kemarin, kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah our truly best friend. He is almighty. He cares about us. And He is everything for us. Bayangkan kalau hubungan kita sama Tuhan Yesus udah mulai datar, udah mulai biasa aja. Kita akan kehilangan our truly best friend. Tapi di talk kali ini Tuhan mau bilang bahwa He waits for us.
Dia mau loh nungguin kita untuk supaya kita bisa kembali padanya. Dia mau menunggu kita supaya kita mau build the relationship again. Fix the relationship. Supaya apa? Supaya relasi atau hubungan kita dengan Tuhan Yesus kembali dekat. Jadi udah tahu ya, kenapa kok Tuhan Yesus mau menunggu kita. Ya, karena mungkin ada di antara kita yang sudah mulai menjauh dari Tuhan Yesus. Hubungannya sudah mulai biasa-biasa aja. Tapi Tuhan tetap menunggu kita supaya kita mau kembali padanya dan tinggal dalam kasih-Nya. Tapi nggak cuma di misa atau di Feast at Home aja loh ya. Tapi di semua kegiatan kita. Tuhan tuh selalu menunggu kita mengundang Dia. God always waits us to invite Him in our every activity, in our daily routine. Tuhan Yesus tuh selalu pengen bersama dengan kita, berjalan bersama kita, menjadi sahabat kita dalam segala hal. Nah, pasti ada yang nanya, terus caranya gimana Daddy J supaya kita tuh tetap semangat menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus? Karena terbukti, kadang-kadang mulai bosen, apalagi semuanya sudah serba online seperti ini. Tenang, aku punya 3 cara. Aku akan share 3 cara ini. Cara yang pertama, prepare your heart. Kita udah tahu nih, besok Sabtu nih, aku mau ikut Feast at Home. Oh iya, besok Minggu nih, aku mau ikut misa online. Kita tuh nggak cuma siapin waktu aja, tapi kita juga harus siapkan hati kita. Dan kita juga harus benar-benar percaya bahwa Tuhan tuh hadir di situ. Hadir di misa online itu. Hadir di Feast at Home itu. Sama kayak kalau kita mau janjian ketemuan sama teman kita. Kita pasti siapin diri kita kan. Siapin baju, HP, tas, dandan, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh mau ketemu sama our truly best friend. Dia yang selama ini selalu care sama kita. Pasti kita harus lebih menyiapkan diri kan. Kita harus lebih menyiapkan hati kita. Oke? Seperti tertulis di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tuh selalu hadir di acara-acara tersebut. Dan kita mau siapkan hati kita untuk ketemu sama Tuhan. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, start with a grateful heart and our blessings. Kita sering banget bosen karena merasa, ya hidupku gini-gini aja Daddy J, biasa-biasa aja, nggak kemana-mana selama pandemi. Kita suka lupa bahwa kita tuh sampai sekarang masih sehat loh. Masih banyak teman-teman kita yang di luar sana yang saat ini mungkin sedang sakit dan nggak sembuh-sembuh. Kita sampai sekarang masih bisa sekolah. Kita masih punya papa, punya mama yang sayang sama kita. Masih bisa makan snack, masih bisa main game, masih bisa menikmati internet lancar, ya kan? Itu semua harus kita syukuri, guys. Begitu banyak hal yang bisa kita nikmati dan semua itu karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan pada kita. Masih banyak loh teman-teman kita yang di luar sana tuh yang hidupnya menderita banget. Boro-boro internet, boro-boro HP, nggak punya mereka. Jadi kita harus sering-sering bersyukur, karena kalau kita bersyukur, kita akan semangat menjalani hidup ini, dan selalu semangat berelasi sama Tuhan. Karena kita tahu, semua yang kita miliki saat ini adalah berasal dari Tuhan. Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, always invite Jesus in our daily life. Seperti yang sudah Daddy J bilang tadi bahwa jangan cuma pas misa aja atau pas Feast at Home aja kita connect sama Tuhan. Tapi di semua kegiatan kita. Dari mulai bangun pagi nih ya, jangan HP dulu yang dilihat. Kita doa dulu, kita say thank you to God. Tuhan, aku masih dikasih kehidupan 1 hari lagi. Sebelum belajar, kita doa dulu. Sebelum main bahkan ya, kita main dulu supaya kita dilindungi. Kalau sebelum makan pastilah ya berdoa ya. Lalu sebelum tidur kita bisa berdoa lagi. Kita ucap syukur karena Tuhan sudah lindungi kita dari pagi sampai malam di semua kegiatan kita. So, mulai sekarang biasakan ya, in our daily life, we always invite Jesus. Okay? Now, I want to share my story. Jadi waktu awal pandemi, Daddy J juga sempat merasa jauh sama Tuhan. Karena Daddy J harus kehilangan pekerjaan.
Yeah, I lost my job. Daddy J merasa beban hidup ini terasa berat sekali. Dan merasa, aduh, masa depanku kayak apa nih ya? Terus nanti kalau tiba-tiba keluargaku kena COVID juga gimana? Biayanya dari mana? Kan aku udah gak kerja. Daddy J langsung cry out ke Tuhan, Lord, where are you? Aku merasa selama ini udah melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kok hidupku malah seperti ini ya? Dan masalah ini sempat bikin aku merasa jenuh ikut Tuhan. Aku sempat berpikir, buat apa ya aku ikut Tuhan kalau hidupku aja semakin lama semakin menderita kayak gini. Tapi Daddy J tetap doa, tetap misa. Tapi rasanya itu udah biasa aja, bahkan udah mulai jenuh dan udah mulai bosen. Tapi ya itulah ya, dahsyatnya Tuhan kita. Dia tetap menunggu Daddy J kembali padanya. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Daddy J. Suatu hari Daddy J pernah baca sebuah quote dari Mother Teresa, bunyinya kayak gini. God does not look for success, He looks for faithfulness. Tuhan tidak menginginkan orang yang sukses. Tuhan menginginkan orang yang setia. Wow! Dari situ Daddy J tersadar, oh iya ya, Tuhan selama ini sudah begitu setia menyertai aku dalam keadaan apapun. He is my truly best friend. Tuhan Yesus sudah sering menyelamatkan Daddy J ketika Daddy J mengalami kesulitan di masa-masa yang lalu. Nah, kalau dulu aja Tuhan pernah selamatkan aku, pasti kali ini juga Tuhan akan selamatkan aku. Yang Tuhan mau, aku tetap setia padanya. Jadi ya karena Tuhan sudah begitu setia selama ini ke Daddy J, jadi sudah selayaknya Daddy J juga harus setia sama Tuhan. Dan akhirnya Daddy J mulai kembali pada jalan Tuhan. Daddy J mulai atur hati Daddy J lagi ya, kembali melayani, kembali praise and worship, kembali berdoa, kembali ikut misa, ikut feast, tapi dengan sepenuh hati. Dan benar, Tuhan pelan-pelan pulihkan kondisi Daddy J, dan sampai saat ini Daddy J masih sehat, masih baik-baik aja, dan Tuhan masih cukupkan semua kebutuhan Daddy J. Praise the Lord. Bukan karena Daddy J hebat atau Daddy J sukses ya, tapi karena Daddy J mau membalas kesetiaan Tuhan yang sudah dengan begitu setia selalu menyertai kehidupan Daddy J selama ini. So, kita semua tetap setia dan tetap semangat ya mengikuti semua kegiatan-kegiatan rohani, misa, doa, praise and worship, feast at home, dan lain-lain. Kita lawan rasa malas kita, rasa nggak semangat itu kita lawan. Karena kita percaya kalau kita bersama Tuhan, hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan diubahkan. Akan ada damai dalam hidup kita, dan kita akan jadi anak-anak yang terang. Amin. Amin. Oke, mari sekarang kita siapkan hati, kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkau selalu setia menunggu kami, supaya kami semakin berkembang dalam iman dan kasih-Mu. Terlebih dalam kehidupan rohani sebagai bekal hidup kami yang abadi nantinya bersama Engkau. Tuhan, karena kelemahan dalam diri kami seringkali malas berdoa Tuhan. Kami seringkali malas membaca kitab suci, dan kami seringkali malas melakukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang berbau rohani. Bahkan malas ikut misa Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ambillah segala kemalasan yang ada dalam diri kami, dan berilah kami semangat untuk bangkit serta setia melakukan hal-hal rohani tersebut, supaya kami dapat hidup dalam damai sukacita bersama Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Daddy J.
bagus ya sermonnya guys. Nah, jangan lupa ya teman-teman, minggu depan kita ada LG. LG-nya lewat Zoom, dimana kita bisa sharing bareng-bareng, ngobrol. Pastinya seru loh, jangan sampai ketinggalan ya. Mau join? Ayo, linknya ada di description. Diklik ya. See you. God bless.